Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Rizka Nisi dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 0530055566. Kali ini saya akan menjelaskan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Kalian pasti sudah sering dengar tentang Pancasila kan? Pancasila itu bukan cuma sekedar 5 sila, tapi juga punya sejarah panjang dan sangat menarik. Awalnya Pancasila dirumuskan untuk menjadi pedoman hidup berbangsa bagi kita semua. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca berarti 5, dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara termasuk 3 tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila, bahkan ekasila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Adanya Pancasila diharapkan masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Pancasila mengajak kita untuk saling menghormati dan menerima perbedaan sehingga kita bisa bersama-sama membangun bangsa yang lebih baik. Dalam konteks ini, Pancasila bukan sekedar teori tetapi menjadi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia harus mengetahui sejarah dan makna Pancasila. Diharapkan kita semua bisa lebih menghargai dan mengamalkan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ada identitas bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Jadi mari kita praktikkan Pancasila dalam tindakan nyata demi kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.